Alhamdulillahilladzi bi ni'matil aiman wal islam wa dinul haq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haffatil janabil makari wa khufatin nar bis sahawat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu zalika ala syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kasih dan sayangnya yang tidak pernah pilih kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, dari mulai kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, dari tempat tinggal kita, dari mulai kita mengerjakan amal ibadah yang wajib sampai dengan amal ibadah yang sunnah, semoga Allah gantikan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada manusia suci yang tidak pernah mencaci maki, manusia yang mempunyai pangkat dan derajat yang sangat amat tinggi namun tidak pernah menghujat, manusia yang mempunyai nama yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan pada yaumil akhir nanti kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan pertolongan yang terbaik dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, iman dan takwa kita, dengan selalu menjalankan semua perintah Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarangnya sebaik-baik bekal kita untuk mempertanggungjawabkan semua akhlak kita, semua perbuatan kita, baik perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun perbuatan yang kita lakukan secara terang-terangan, haruslah dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia tapi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal kita untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita adalah dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam hidup dan kehidupan ini, wabil khusus kita yang beragama Islam, muslimin wal muslimat, tentulah menginginkan akhirul yang husnul khatimah, yang baik, ditempatkan di dalam jannahnya Allah. Bahkan orang yang tidak pernah sholat sekalipun, mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang non-muslim, bahkan dia pun berharap akan mendapatkan surga. Tentu ingin mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya.
Syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah. Tapi ada hadis yang mengatakan ada 4 golongan manusia. Jadi 4 golongan manusia ini amat sangat dirindukan oleh surga. Surga merindukan 4 golongan manusia. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ta'alil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imul zi'an, wa sha'imin fi syahr Ramadan. Surga amat sangat merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah mereka yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan, mereka yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wamut'imul zi'an, mereka yang gemar bersedekah. Yang keempat adalah wasu'imin bi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah iqra'ul Quran fa inna yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada yaumil hisab nanti dan akan memberikan syafaat kepada orang yang gemar membacanya. Al-Quran hanya dijadikan alat sumpah bagi pejabat yang menduduki satu jabatan baru. Al-Quran hanya dijadikan mas kawin ketika seorang melaksanakan pernikahan padahal belum tentu pengantinnya sholat. Banyak dijadikan menikahnya di dalam masjid. Tidak ada larangan menikah di dalam masjid. Yang jadi masalah, apakah pengantinnya itu masuk masjid hanya melaksanakan pernikahan, apa pernah sholat? Tanya kepada diri kita masing-masing. Ini terjadi dalam lingkungan kita masing-masing. Masjid hanya dijadikan tempat tumpang nikah, padahal pengantinnya tidak pernah sholat. Aku nikahkan si fulan dengan si fulan dengan seperangkat alat sholat dan emas, dan di dalamnya ada kitab suci Al-Quran. Pengantinnya tidak pernah sholat dan tidak pernah membuka kitab suci Al-Quran. Al-Quran kita berdebu, Al-Quran kita kusam, tidak pernah dibaca, bahkan diletakkan di bawah koran, di bawah majalah. Anak kita tidak punya buku Iqra, padahal di depan rumah kita ada motor. Kita sanggup kredit motor yang harganya hampir 1 juta, padahal Al-Quran harganya di bawah 1 juta. Bahkan anak kita tidak membawa Iqra ke tempat pengajiannya, minjem sama sahabatnya. Rumah kita mewah, tapi tidak pernah ada bacaan kitab suci Al-Quran di dalamnya. Manusia yang tidak pernah membaca Al-Quran, manusia yang di tenggorokannya, di dadanya tidak pernah membaca Al-Quran, kata Rasulullah, bagaikan rumah yang bobrok, rumah yang akan hancur, rumah yang habis kebakaran. Kalau rumah sudah hancur, sudah habis kebakaran, maka tidak pernah akan ada orang yang mau tinggal di dalamnya. Artinya orang yang tidak pernah baca Al-Quran, tidak senang sama bacaan Al-Quran, maka dinasihatin seperti apapun tidak pernah akan masuk. Nanti Al-Quran akan melaknat kita, ya Allah, aku dibeli oleh si fulan, tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, padahal dia mengaku-ngaku beragama Islam. Hati-hati. Kita yang mengaku-ngaku beragama Islam, dibandingkan kita dengan membuka HP kita. Bahkan pada sholat Jumat ini saya masih lihat ada orang yang duduk masih membuka HP-nya. Tidak dapat dia keberkahan sholat Jumatnya, tidak dapat mendapatkan kesempurnaan sholat Jumat. Ketika khatib sudah naik mimbar, masih ada yang membuka HP-nya. Hilang kesempurnaan sholat Jumatnya. Mau pergi ke kantor, kita buka HP kita. Pulang dari kantor, kita buka HP kita. Di depan pintu kantor kita buka, di rumah tangga kita buka HP kita. Kapan kita baca Al-Qur'annya? Tanya kepada diri kita masing-masing. Apalagi mau Ramadan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada malam bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an yang isinya sebagai pembeda antara yang hak dan batil, sebagai pegangan umat Islam.
Lalu kita tidak membaca Al-Quran, tidak mengkaji, tidak mengamalkan, mau berpegang kepada siapa kita nanti? Yang kedua, wahafizi lisan, mereka yang dirindukan surganya Allah adalah mereka yang menjaga lisannya, tidak memaki, menghujat, tidak memaki, menghujat istrinya di depan umum, tidak memaki, menghujat anaknya dengan sebutan hewan, tidak memaki, menghujat bawahannya di depan sahabat yang lainnya. Kalau kita orang beriman, ketika istri kita salah, anak kita salah, panggil ke dalam rumah, nasihati di dalam rumah. Kita jadi seorang pimpinan, kalau anak buah kita salah, bawahan kita salah, panggil ke dalam ruangan, nasihati dia, jangan dimaki-maki di depan orang banyak. Dia malu dan kita tidak punya harga diri. Tapi kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat Asmaul Husna, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat yang baik, yang benar, kalimat-kalimat sholawat, bukan menghujat. Maka hati-hati dengan mulut kita, digerakkan oleh hati kita, diketik dalam HP kita, disebarkan berita-berita hoax, berita-berita hate speech, menuduh, memfitnah sahabat-sahabat kita. Dan sahabat kita sudah almarhum, kita belum meminta maaf kepada dia, maka dosa jariyahnya akan mengalir terus. Atau sebaliknya, kita sudah dialmarhumkan oleh Allah tapi kita belum minta maaf, dosanya akan terus mengalir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang ketiga, mereka yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imul zi'an, mereka yang suka bersedekah, membana masjidan bainallahu baitan awsa min hubbil zana. Barang siapa yang bersedekah kepada masjid yang sedang dibangun, masjid yang ada syiar Islam, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan di dalam surganya Allah, Allah berikan satu istana, satu bangunan, satu apartemen yang lebih indah, lebih besar daripada masjid yang disumbang di dunia ini. Barang siapa yang bersedekah, berinfak, kata Allah, bagaikan menanam sebutir biji benih. Dari sebutir biji benih tumbuh satu batang pohon. Dari satu batang pohon tumbuh 7 ranting. Dari 7 ranting, setiap rantingnya tumbuh 100 buah. Berarti kebaikan sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah. Dengan catatan kita ikhlas ridho karena Allah. Yang keempat, mereka wasaimin bisari Ramadan, mereka yang suka berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, akan ada akhir zaman umatku suka berpuasa, tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa, matanya jelalatan kemana-mana. Puasa, tapi mulutnya menghujat kanan dan kiri. Puasa, tapi kakinya dilaksanakan ke tempat-tempat maksiat. Puasa, tapi mulutnya tidak bisa membedakan yang dimasukkan ke dalam mulutnya mana halal, mana haram. Maka kata Rasulullah, umat seperti ini berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Man fariha bidukhul